Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semangat? Semangat. Semangat ya? Ya. Oke, baik, sekarang Bapak cek kehadiran siswanya dulu. Yang pertama, Abdul Safi. Masuk. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak tanyakan dulu mengenai materi sebelumnya. Ada yang masih ingat? Ada. Apa yang kita pelajari di materi sebelumnya? Teks prosedur. Tentang teks prosedur. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu teks prosedur kemarin yang sudah kita pelajari? Silakan. Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu hal. Kemudian teks prosedur juga memiliki apa kemarin? Struktur. Apa strukturnya? Habib, silakan Habib. Judul, tujuan, pengajuan ini sebagai penanda apa yang akan dibuat, dilakukan atau motivasi. Bahan dan alat, merinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Langkah-langkah, urutan langkah secara rinci bertahap. Masih paham mengenai teks prosedur kemarin? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Adapun untuk pembelajaran kita hari ini itu adalah tentang sebuah teks eksplanasi. Kemarin Bapak sudah meminta kalian untuk mempelajari teks eksplanasi. Sudah kalian pelajari? Ya. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan tentang peristiwa atau fenomena. Baik, teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan tentang peristiwa atau fenomena. Dari pembelajaran hari ini tentang teks eksplanasi, yang pertama di sini mengenai kompetensi dasarnya dan indikatornya adalah 3.4. Menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau yang dibaca. Kemudian indikator pencapaiannya menganalisis struktur teks eksplanasi itu berdasarkan identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan ulasan, dan menelaah kebahasaan teks eksplanasi berdasarkan teks yang diperdengarkan atau yang dibaca. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian peserta didik dapat menganalisis struktur teks eksplanasi berdasarkan identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan ulasan dari teks yang diperdengarkan ataupun yang dibaca. Kemudian peserta didik kalian nanti dapat menelaah kaidah kebahasaan teks eksplanasi dengan tepat berdasarkan teks yang diperdengarkan atau yang dibaca. Tujuan ini kita menggunakan model problem based learning. Artinya kalian di sini memecahkan masalah dari sebuah teks eksplanasi. Kemudian kalian mencarikan solusinya dari teks eksplanasi tersebut berdasarkan struktur teks eksplanasi dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nanti kalian Bapak minta untuk berdiskusi untuk memecahkan masalah tersebut serta mencari solusinya terhadap masalah yang ada pada teks eksplanasi. Baik. Sekarang coba kalian amati. Sebagai contoh,
fenomena alam dari banjir. Sahabat aku, kenapa ya di negara kita sering terjadi banjir? Pahamlah mengenai teks eksplanasi beserta struktur dan kebiasaannya. Coba beberapa sekali lagi. Struktur teks eksplanasi meliputi Identifikasi fenomena, rangkaian peristiwa, dan perubahan. identifikasi fenomena meliputi apa? Kejadian alam atau fenomena lain. Baik. Kemudian rangkaian peristiwa, ulasan, komentar atau penilaian tentang kejadian. dan sedangkan unsur kebiasaannya meliputi Fungsi kausalitas, fungsi kronologi, tata teknis istilah. kata konjungsi kausalitas meliputi apa? Antara lain meliputi sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Baik. Kemudian konjungsi kronologi, Kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. baik. Ada lagi. Kata benda merujuk fenomena meliputi Contohnya bencana, banjir, tornado, tanah longsor, kesenian daerah, dan demonstrasi. baik. Ada lagi yang terakhir. Kata teknis atau istilah meliputi apa? Misal topiknya fenomena kesenian daerah, maka istilah-istilah budaya yang digunakan. Baik. Paham mengenai struktur dan kebiasaannya? Baik. Sekarang kalian bentuk kelompok berdasarkan kelompok yang Bapak bagikan. Silakan bentuk kelompoknya. Kemarin satu kelompok ada 5 sampai 6 orang lah. Berarti ada 2 kelompok. Kalian dalam berdiskusi kelompok nanti Bapak bagikan LKPD. Dalam LKPD ini nanti ada tata cara menganalisis struktur teks eksplanasi serta menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Baik, silakan kalian mulai berdiskusi untuk menyelesaikan di sini. Kelompok 1 untuk menyajikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ania Nur Putri, saya Nur Amelia. Kebakaran hutan adalah peristiwa di mana sebuah hutan mengalami perubahan bentuk karena aktivitas
kebakaran besar-besaran. Kebakaran hutan merupakan kondisi ketika hutan dilanda api sehingga menimbulkan dampak positif dan sekian dari kami. Apakah ada tanggapan? Baik, nomor 2 ada tanggapan dari sajian kelompok pertama. Kami dari kelompok 2 ingin menanggapi terhadap presentasi dari kelompok 1. Silakan berdiri. Salah satunya yaitu kurang jelas dalam pengucapan. Contohnya pada kata grandfather. Tadi disebutkan kata grandfather, padahal yang benar adalah grandfather. Terima kasih. Terima kasih tanggapannya. Nanti kami perbaiki. Baik, ada lagi. Presentasi dari kami, salah kira mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok kedua, silakan untuk menyajikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Silakan Dari kelompok 1 kalau ingin menanggapi, Bertanya Pak. silakan. Dari teks eksplanasi tersebut ada di situ kata grandfather. Apa maksud grandfather dan kenapa bisa terjadi? Grandfather adalah artinya yaitu kebakaran di bawah tanah. Itu tergolong dalam faktor alam. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian berdiskusi untuk mengidentifikasi masalah, memecahkan masalah atau penyebab yang terjadi pada teks eksplanasi secara analisis struktur dan juga telaah kebiasaan pada teks eksplanasi, kiranya kalian dapat memahami apa itu teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi ini berdasarkan fenomena itu memang sehari-hari itu berdekatan dengan kehidupan kita. Jadi kita sering menemui yang namanya fenomena alam, baik itu banjir, kebakaran hutan, terutama di daerah kita ini sering terjadi banjir ya, dan juga kebakaran hutan. Itu pun disebabkan oleh faktor alam dan juga manusia. Jadi kita sudah tadi kalian dapat mengidentifikasi sebabnya, juga dapat mencarikan solusinya terhadap teks eksplanasi fenomena alam. Baik. Kemudian sampai di sini, adakah yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Silakan. Jadi kita hari ini belajar tentang teks eksplanasi, yaitu tentang strukturnya dan unsur kebahasaannya. Baik. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang struktur teks eksplanasi berdasarkan fenomena alam ataupun sosial dan juga budaya, serta struktur teks eksplanasi yang meliputi identifikasi fenomena, rangkaian peristiwa dan juga ulasan. Kemudian ada unsur kebiasaannya yang meliputi konjungsi kausalitas, konjungsi kronologi, kata benda yang merujuk fenomena, juga ada kata istilah atau teks.
tulis. Nah, dengan demikian sebelum Bapak akhiri, kiranya kalian dapat memahami lagi, mempelajari kembali tentang materi yang sudah kita pelajari, baik itu yang sebelumnya sampai dan juga hari ini. Dan jangan lupa di pertemuan berikutnya kalian nanti mempelajari tentang mengembangkan teks eksplanasi. Artinya biarkan kalian mampu menulis teks eksplanasi berdasarkan kaidahnya, unsurnya, juga kaidah pembahasannya, juga berdasarkan langkah-langkahnya. Tolong kalian pelajari itulah. Baik, Bapak minta tolong nanti kalian isi refleksi ini tentang apa yang kalian pelajari pada pembelajaran hari ini. Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.